Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik kelas 10. Pada pembelajaran biologi kali ini, kita akan mempelajari bab virus. Nah, materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ternyata teman-teman. Kenapa ya? Ternyata banyak penyakit di sekitar kita yang bisa kita temui pada teman kita, keluarga kita, adik kita, kakak kita, bahwa ternyata penyakit tersebut disebabkan oleh virus nih teman-teman. Nah, untuk mengetahui penyakit apa aja dan bagaimana, yuk kita bahas pada materi kali ini. Sebelum kita memasuki materi, saya harap teman-teman kita akan membahas dulu nih, apa nih tujuan pembelajaran kita pada kali ini gitu ya. Jadi agar belajar kita itu lebih terarah gitu kan. Jadi kita nggak tahu ini emang buat apa sih belajar kita saat ini gitu kan. Kan karena banyak yang nggak tahu tujuan belajarnya apa. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberitahukan kalian terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi diharapkan nih teman-teman kalian dapat mendeskripsikan ciri-ciri virus, struktur virus, bentuk virus, baik secara tulis maupun lisan nih teman-teman dengan cara menelaah gambar beberapa virus dengan tepat. Nah, selanjutnya diharapkan juga kalian dapat menganalisis perbedaan virus dengan makhluk hidup secara tepat. Nah, selanjutnya kalian juga diharapkan mampu menganalisis perbedaan dan persamaan proses dari replikasi virus secara siklus litik maupun siklus lisogenik. Nah, selanjutnya diharapkan juga kalian mampu mengidentifikasi peranan virus dengan menyajikan daftar peranan virus yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi manusia. Nah, selanjutnya diharapkan juga kalian mampu menganalisis penggunaan virus dalam bioteknologi modern atau rekayasa genetika. Nah, karena tujuan belajarnya sudah kita ketahui, selanjutnya kita akan masuk ke peta konsep. Pada peta konsep ini, kita dapat melihat nih bahwa pada virus ini kita akan mempelajari tentang sejarah virus, struktur virus, kemudian cara reproduksi virus dan peranan virus bagi manusia. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang sejarah virus dan strukturnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk cara reproduksi dan peranannya bagi manusia ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi teman-teman sebelum kita langsung melanjutkan ke materi, teman-teman pernah berpikir nggak sih kira-kira virus dan bakteri itu sama atau enggak sih? Dan kira-kira virus itu termasuk makhluk hidup atau enggak nih? Gitu kan? Karena mungkin kalian pernah dengar ya, pernah dengar kalau misalnya virus itu ternyata bukan makhluk hidup loh, gitu kan? Tapi kok dia bisa disebut makhluk hidup juga, gitu kan? Nah, jadi mari sama-sama kita bahas pada materi kali ini, teman-teman. Jadi virus pertama kali ditemukan oleh beberapa peneliti nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada Adolf Meyer. Jadi dia itu yang namanya penelitian itu biasanya dimulai dari rasa ingin tahu kita kan. Nah, jadi si Adolf Meyer ini pengen tahu nih kenapa nih ya kok dia kan punya pohon tanaman tembakau nih. Tapi kenapa nih ada satu tanaman itu di situnya itu di satu pohon itu dia ada bintik-bintik bercak kuning kehijauan gitu kan teman-teman. Nah, tapi kok di pohon yang lain nggak ada. Akhirnya karena rasa penasarannya dia memulai percobaan diawali dengan munculnya penyakit bintik kuning pada daun tembakau. Nah, ia mencoba nih, akhirnya dia coba dengan menyemprotkan getah tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Hasilnya tanaman yang sehat ini tertular nih teman-teman. Nah, gitu kan. Nah, selanjutnya penelitian tersebut Dimitri juga ikut penasaran gitu kan. Oh, coba deh, akhirnya dia coba nih. Dia mencoba menyaring getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri sebelum disemprotkan ke tanaman yang sehat. Namun, hasilnya
tanaman sehat tetap tertular gitu kan. Berarti dia menyimpulkan bahwa berarti ini bukan bakteri nih gitu kan. Tapi bisa jadi dia juga bakteri, tapi cuman ukurannya lebih kecil gitu kan. Mungkin bisa saja dia berpikir seperti itu. Dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa ada partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri yang lolos saringan dan menularkan penyakitnya gitu kan. Nah, selanjutnya karena Martinus juga merasa bakteri, akhirnya karena dia mikirnya itu mungkin bakteri yang ukurannya lebih kecil, akhirnya Martinus pada tahun 1896 ia menemukan bahwa partikel itu dapat bereproduksi pada tanaman tapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Berarti bisa disimpulkan dong bahwa partikel tersebut bukanlah bakteri, karena ketika dia dicoba ditumbuhkan pada medium pertumbuhan bakteri, ternyata dia tidak tumbuh, berarti dia bukan bakteri gitu kan. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya gitu kan, atau mungkin biasa kita sebut sebagai sangat biasanya tuh orang-orang tuh suka ngasih julukan sama orang yang kayak gini gitu kan. Jadi dia tuh cuma numpang hidup sama orang gitu kan, tapi nggak mau usaha dan sebagainya gitu. Parasit, nah ya itu kan. Nah selanjutnya Stanley ini dia berhasil mengkristalkan partikel tersebut pada partikel mikroskopis, lalu dinamai TMV atau tobacco mosaic virus. Nah TMV ini barulah muncul kata virus ya teman-teman ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu belum dinamai virus gitu, mereka baru bilang itu adalah partikel. Itu ya teman-teman. Kan dari tadi kita sudah bahas nih, ada dari penemuannya itu ada bakteri virus gitu kan. Jadi virus dan bakteri itu sebenarnya apa bedanya gitu kan. Jadi bakteri ini adalah jenis bakteri yang menyebabkan penyakit yang hanya kurang dari 1%. Jadi sisanya merupakan bakteri baik dan bermanfaat. Lalu kalau misalnya kalian suka dengerin iklan Yakult gitu kan, minum Yakult tiap hari, itu kan ada bakteri baik ya. Tapi yang namanya virus, kalian pernah dengar nggak ada yang namanya virus baik gitu? Biasanya nggak ada ya gitu kan. Nah biasanya si bakteri ini, penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini biasanya mudah diobati dengan antibiotik. Namun jika salah penggunaan atau konsumsi obat berlebihan, tubuh akan kebal gitu kan. Kalau misalnya mungkin kalian diare gitu, biasanya kalian suka dikasih yang namanya antibiotik. Nah itu berarti penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri gitu. Tetapi kalau virus ini dapat digolongkan sebagai parasit karena tidak bisa hidup tanpa inang dan menyerang sel-sel dari inangnya. Contoh penyakitnya itu seperti wabah virus corona atau kemudian ada flu burung, ada HIV, AIDS, serta hepatitis. Nah biasanya pengobatannya ini menggunakan antivirus untuk menghambat pertumbuhan virus, atau bisa juga kita sebut dengan vaksin gitu kan. Nah selanjutnya apa perbedaannya? Dari katanya aja sebenarnya udah berbeda ya teman-teman. Jadi kalau untuk bakteri ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti batang kecil, sedangkan virus dari bahasa Latin yang berarti racun gitu teman-teman. Itu ya, jadi sudah paham ya teman-teman apa perbedaan antara virus dan bakteri gitu. Jadi mereka tuh beda mulai dari golongan dan cara hidupnya mereka pun berbeda. Nah nanti kita akan mempelajari lagi nih ciri-cirinya dari si virus itu sendiri ya teman-teman. Nah pada slide ini adalah contoh percobaan Adolf Meyer ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin di slide sebelumnya tuh teman-teman belum paham maksudnya tuh gimana, jadi di sini tuh dijelasin. Yang pertama kan di sini nih di sebelah kanan itu ada yang namanya pot A gitu kan, ada pot A, kemudian ada pot B, terus selanjutnya ada pot C gitu kan. Jadi pot A ini adalah tanaman tembakau yang di daunnya itu ada bercak kuning kehijauan atau bisa disebut sebagai daun yang sakit gitu kan. Nah daun yang sakit ini daunnya ditumpuk nih sama si
Adolf. Nah, terus disemprotkan ke tanaman B. Tanaman B ini adalah tanaman yang sehat. Ternyata setelah disemprotkan ke tanaman B, si tanaman B ini ikut ada bercaknya nih sama kayak tanaman A. Nah, kemudian dia masih penasaran. Coba deh kalau dari tanaman B nih, kira-kira masih menularkan ke temennya yang lain nggak nih, gitu kan. Nah, ternyata pas setelah dia coba juga diperlakukan yang sama seperti tanaman A, ternyata tanaman C yang awalnya sehat setelah disemprotkan dari ekstrak daun tanaman B yang sudah sakit, ikut sakit juga nih tanaman yang C ini, gitu kan. Nah, ini percobaannya si Adolf Meyer, teman-teman. Jadi untuk gambarannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu di sini ada contoh percobaan Dmitri Ivanovsky gitu ya, teman-teman ya. Jadi si Dmitri ini coba perbedaannya dengan Adolf Meyer itu dia coba nyaring gitu ekstraknya dengan saringan bakteri gitu. Apakah tetap sama, dan ternyata hasilnya tetap sama dengan dari hasil percobaannya Adolf Meyer gitu kan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri virus gitu ya, teman-teman, biar teman-teman tuh nggak bingung cara membedakan antara virus dan bakteri gitu. Jadi virus ini adalah suatu partikel yang sangat kecil kan, atau ultra mikroskopis. Jadi ukurannya itu sekitar 30 sampai 450 nanometer gitu kan. Nah, jadi si virus ini kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang seperti ini. Jadi kita harus menggunakan mikroskop. Biasanya mikroskop elektron pun hanya virus paling besar tuh yang bisa dilihat. Tapi kalau misalnya untuk melihat virus-virus yang ukurannya kecil itu kita biasanya menggunakan mikroskop cahaya. Nah, ciri-ciri virus ini yang pertama itu bersifat aseluler atau tidak bersel. Nah, kemudian karena dia tidak bersel, maka otomatis dia tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Gitu kan. Nah, selanjutnya dia ini, si virus ini hanya memiliki satu asam nukleat atau bahan genetik ya, teman-teman ya. Bahan genetiknya itu bisa berupa DNA atau RNA gitu. Jadi kan kalau manusia, hewan, tumbuhan itu biasanya punya dua tuh gen genetiknya, bahan genetiknya. Bisa deh dua-duanya ada DNA dan ada RNA gitu. Tapi kalau misalnya si virus dia hanya punya satu antara DNA. Kalau misalnya dia adanya DNA berarti bahan genetiknya dia hanya DNA dan dia tidak punya RNA. Tapi kalau misalnya dia bahan genetiknya RNA berarti dia tidak punya DNA gitu. Dia hanya pokoknya dia tuh cuma punya satu gitu kan. Nah, kemudian si virus ini dia tuh membutuhkan sel inang gitu ya. Jadi dia hanya bisa mereproduksi dari sel inang gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak ada sel inangnya, ya udah dia tidak hidup gitu. Jadi dia tidak bereproduksi, dia akan mengkristal gitu kan. Nah, kemudian dapat dikristalkan dan dapat dicairkan kembali. Makanya kalau misalnya kalian sering lihat gitu kan di TikTok atau di Instagram gitu kan, kalau misalnya ada berita-berita yang kayak misalnya di kutub utara, kutub selatan ternyata ada virus yang sedang yang beku gitu kan sebagainya. Nah, sebenarnya itu memang seperti itu. Jadi virus itu kalau misalnya kan banyak sebenarnya masih di perdebatan atau kayak gimana. Jadi virus ini sebenarnya dia bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup dan bisa dikategorikan sebagai benda mati. Gitu. Kenapa? Alasan kenapa dia bisa disebutkan sebagai benda mati, yang pertama karena dia dapat dikristalkan dan dapat dicairkan kembali gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri dari mineral gitu, dan mineral ini merupakan bukan makhluk hidup gitu kan. Jadi virus ini bisa dikategorikan sebagai benda mati. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan dia bisa dikategorikan sebagai benda mati? Yang pertama, dia itu tidak memiliki sitoplasma dan organel sel gitu kan. Sedangkan makhluk-makhluk hidup itu biasanya mempunyai organel sel gitu kan. Tapi dia nggak punya nih gitu. Dan dia itu tidak bisa bereproduksi kalau misalnya tidak ada inangnya. Akhirnya dia bisa disebut sebagai
benda mati, tapi ketika dia diinang itu dia bisa bereproduksi, sedangkan itu termasuk salah satu ciri makhluk hidup kan. Suatu benda itu nggak bisa bereproduksi sendiri, tapi virus ini bisa dia bereproduksi, memperbanyak dirinya sendiri itu bisa kalau misalnya dia punya sel inang gitu kan. Jadi sebenarnya virus ini bisa disebut sebagai peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup gitu kan. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai keduanya gitu. Jadi dia peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, selain itu karena sifatnya yang parasit, dia itu dinamakan juga sebagai parasit intraseluler obligat gitu. Jadi dia hanya bisa hidup di sel di makhluk yang hidup gitu kan. Jadi kalau misalnya makhluk hidupnya mati, ya dia ikut mati gitu. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur virus. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman memperhatikan, di sini itu ada 4 contoh ya, dan bentuknya berbeda-beda. Jadi memang virus itu bentuknya berbeda-beda semua ya teman-teman, ada namanya masing-masing. Nah, yang pertama pada gambar yang A itu namanya adalah helical capsid. Nah, dia strukturnya tersusun atas bahan genetik dan kapsid gitu, atau capsomer of capsid. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi bahan genetiknya itu berupa RNA ya. Jadi dia nggak ada DNA-nya nih, dia hanya RNA. Nah, kemudian bulat-bulat yang mengelilingi RNA ini disebutnya dengan dengan kapsomer gitu ya. Satu lingkaran ini disebutnya kapsomer. Nah, kalau misalnya dia mengelilingi ini dari atas sampai bawah itu disebutnya kapsid gitu. Jadi kumpulan kapsomer itu disebutnya kapsid. Nah, contohnya itu ada contoh dari virus yang berbentuknya helical capsid itu adalah tobacco mosaic virus yang tadi sudah diteliti sama si Adolf Meyer dan kawan-kawan sebelumnya tuh. Nah, selanjutnya itu ada icosahedral capsid. Nah, jadi di sini dia bahan genetiknya itu adalah DNA. Nah, kemudian dia juga ada kapsidnya nih, ada kapsomer yang membentuk kapsid. Nah, tapi dia ada tambahan lainnya yaitu glikoprotein. Nah, glikoprotein ini itu fungsinya apa? Fungsinya untuk dia ini menempel pada inang gitu kan teman-teman. Nah, selanjutnya contohnya itu ada pada adenovirus ya. Untuk icosahedral capsid ini contoh virusnya itu adalah adenovirus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang multiple helical capsid atau spherical viral envelope gitu. Jadi di sini dia termasuk salah satu virus yang lengkap gitu kalau misalnya kita bilang gitu kan. Kalau misalnya yang ini kan nggak lengkap ya, karena sebenarnya struktur virus itu ada yang namanya bahan genetik, nah kemudian ada kapsid, dan yang terakhir itu ada sampul gitu kan. Sampul itu apa? Nah, ini kita bisa lihat pada multiple helical capsidnya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini dia itu bahan genetiknya RNA, dan di luar RNA itu kan ada lingkaran-lingkaran hijau. Nah, itu adalah kapsidnya. Nah, kemudian dia ada di dalam lingkaran lagi nih. Nah, lingkaran ini adalah envelope viral atau kita biasa sebut sebagai sampulnya virus gitu kan. Nah, kalau misalnya ini dan dia juga ada glikoproteinnya sama seperti si icosahedral gitu. Nah, si multiple helical capsid ini dia glikoproteinnya juga sama fungsinya ya teman-teman, untuk menempel pada induknya nanti gitu kan. Nah, contohnya itu ada pada influenza virus. Kalau misalnya kalian flu gitu kan, nah berarti di situ di dalam diri kalian itu ada virus seperti ini nih, ada virus dengan tipe multiple helical capsid gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada kompleks kapsid icosahedral helix dan helical tiles gitu kan. Nah, jadi apa di sini dia ada DNA gitu kan, DNA. Nah, kemudian ada selubung ekor, kemudian ada
serabut ekor gitu kan. Nah, di sini yang hijau-hijau di kepalanya itu juga ada kapsid, tapi dia tidak ada tidak ada pelindungnya ya teman-teman ya. Jadi yang ada pelindungnya itu hanya kalau yang di sini itu ada di multiple helical capsid gitu kan. Tapi ini hanya beberapa contohnya ya teman-teman. Nanti mungkin kalian bisa cari-cari lagi kira-kira apa aja nih virus-virus apa aja yang kira-kira ada sampulnya. Nah, biar kalian gak bingung, mungkin kalian juga sebenarnya sudah bahas ini ya tentang bahan genetik ya. Cuman untuk mengingat kembali, jadi bahan genetik virus ini tersusun atas satu jenis asam nukleat. Nah, beberapa jenis virus ini menggunakan asam deoksiribonukleat atau DNA sebagai bahan genetiknya, tapi sebagian besar jenis virus ini menggunakan asam ribonukleat, gitu kan? Jadi kalau misalnya dikumpulkan itu lebih banyak yang bahan genetiknya berupa RNA gitu. Nah, virus yang bahan genetiknya DNA disebut virus DNA, begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya bahan genetiknya RNA disebut dengan virus RNA gitu. Nah, polimer asam nukleat tersebut mengandung 4-7 gen untuk virus kecil dan sekitar 150-200 gen untuk virus besar. Nah, asam nukleat tersebut bersifat khas dan merupakan salah satu dasar pengelompokan untuk klasifikasi virus, teman-teman. Jadi, bahan genetik ini ternyata nggak cuman, ini isinya virus tuh isinya bahan genetik aja, enggak. Jadi, fungsinya itu juga untuk kita mengklasifikasikan nih virus tersebut termasuk ke dalam jenis virus apa, apakah virus DNA ataukah virus RNA gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang selubung protein atau kapsid ya teman-teman, atau kapsomer gitu. Kalau kapsomer kan satuannya ya. Jadi kalau kapsid itu semuanya kumpulan kapsomer disebutnya kapsid atau selubung protein. Nah, jadi kapsid ini adalah selubung yang membungkus asam nukleat sehingga disebut dengan nukleokapsid gitu kan. Nah, fungsinya yang pertama itu membungkus dan melindungi asam nukleat agar tidak tercerna oleh enzim. Nah, kemudian fungsi lainnya itu dia memberikan tempat perlekatan yang memungkinkan virion dapat melekat pada sel inang. Dan yang terakhir yaitu memberi bentuk pada virion. Nah, maksudnya virion itu apa? Virion itu adalah virus. Teman-teman, kalau virus itu banyak nih, tapi kalau misalnya virion itu satu virus gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan seperti yang sudah saya bilang ada yang punya glikoprotein. Nah, yang punya glikoprotein itu fungsinya untuk melekat kan. Nah, sama kalau misalnya dia nggak punya glikoprotein, berarti dia melekatnya dengan cara apa? Dengan menggunakan selubung proteinnya atau kapsidnya gitu ya teman-teman. Bukan berarti karena dia nggak punya glikoprotein, berarti dia nggak bisa melekat. Enggak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia punya glikoprotein, dia bisa melekat. Kalau misalnya dia nggak punya, dia juga bisa melekat. Tapi yang kerja itu bukan glikoprotein, tapi si selubung proteinnya, si kapsidnya. Selanjutnya itu adalah sampul. Nah, jadi sampul ini adalah membran lipoprotein, yaitu gabungan antara lipid dan protein yang mengelilingi kapsid. Nah, sampul tidak ditemukan pada semua virus. Jadi virus yang memiliki sampul disebut virus bersampul dan yang tidak memiliki sampul disebut virus telanjang. Nah, sampul tersebut tersusun atas 2 lapis lemak yang diselingi molekul protein atau biasa disebut dengan lipoprotein bilayer dan mengandung bahan-bahan dari membran sel inang gitu kan. Jadi di sini tuh ada bahan-bahan dari sel inang. Kalau misalnya kita ditempeli virus, berarti dia di sini tuh ada bahan-bahan dari sel kita nih yang ada di situ. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya untuk sampul itu yang mana gitu kan. Jadi di sini disebut juga dengan kapsul virus ya teman-teman. Namanya tuh banyak sebenarnya, bisa disebut sampul, bisa disebut kapsul gitu kan. Jadi di sini kalian lihat yang warnanya kuning itu kuning panjang-panjang seperti ini itu disebutnya materi genetik, dan yang mengelilingi materi genetik ini adalah selubung protein atau kapsid yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian lingkaran ini yang seperti ada paku-pakunya. Nah, itu disebut dengan
sampul gitu ya teman-teman ya, dan dia itu ada 2 lapisan nih teman-teman ternyata. Jadi ada 2 lapis yang melindunginya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi virus. Jadi, klasifikasi virus dibuat berdasarkan 4 macam klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan ketentuan ICTV, yang kemudian berdasarkan asam nukleat, sampul, dan habitatnya gitu teman-teman. Jadi, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang aturan ICTV atau International Committee on Taxonomy of Virus. Dalam klasifikasi virus, jadi ada aturannya sendiri ya teman-teman untuk virus, dia tidak sama dengan aturan binomial nomenklatur pada tumbuhan atau hewan gitu. Jadi untuk virus dia tidak mengikuti klasifikasi Linnaeus atau binomial nomenklatur. Jadi klasifikasi virus ini hanya terdiri dari 4 takson. Yang pertama itu ada ordo, famili, genus, dan spesies gitu kan. Nah yang selanjutnya itu ketentuannya untuk nama ordo diberi akhiran virales, dan untuk famili akhirannya itu adalah viridae. Nah untuk genus akhirannya itu adalah virus. Nah untuk penamaan spesies ini menggunakan bahasa Inggris dan kata terakhirnya ditambahkan virus gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau menamai tumbuhan atau hewan itu biasanya kita menggunakan binomial nomenklatur atau klasifikasi Linnaeus gitu kan. Nah di situ kan kita biasanya menggunakan nama Latin. Nah kalau di sini untuk virus dia menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan kata virus biasanya gitu kan. Tapi tidak semuanya nih teman-teman. Biasanya itu ada diakhiri kata virus gitu. Nah kemudian klasifikasi berdasarkan asam nukleat seperti yang sudah dibilang ya. Jadi karena virus itu ada yang asam nukleatnya RNA dan ada yang DNA, berarti kita bisa mengelompokkannya sebagai 2 tipe nih kalau misalnya berdasarkan bahan genetiknya. Yang pertama itu adalah deoxyribovirus atau virus dengan bahan genetiknya itu berupa DNA. Contohnya itu ada bakteriofage, kemudian ada measles virus, ada kemudian adenovirus, kemudian ada hepatitis B, herpes virus, nah kemudian ada pox virus dan papillomavirus dan parvovirus gitu kan. Banyak tuh teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya bahan genetiknya berupa RNA itu disebutnya dengan ribovirus atau RNA virus nih. Kalau misalnya kita kayaknya ribet deh asli namanya gitu, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kalian cuma bilang RNA virus aja tuh sebenarnya udah bisa gitu. Contohnya itu ada TMV, kemudian ada HIV, kemudian ada SARS virus, ada rabies virus, poliovirus, hepatitis C, rubella virus gitu kan, dan virus-virus lainnya gitu teman-teman. Banyak, karena kalau misalnya kita lihat penjelasan sebelumnya itu udah dijelaskan ya teman-teman bahwa kebanyakan virus itu bahan genetiknya itu menggunakan bahan genetik yang RNA gitu. Hanya ada beberapa yang bahan genetiknya itu dalam bentuk DNA. Nah kemudian ini beberapa klasifikasi virus dengan asam nukleat yang DNA nih. Jadi kan kalau misalnya tadi kalian lihat, kalau kalian perhatikan lagi gitu kan, tadi kan tuh ada 4 macam ya. Yang pertama dari ICTV, nah kemudian ada yang dari asam nukleatnya, kemudian dia bersampul atau enggaknya, dan berhabitatnya. Nah ini adalah salah satu contoh yang klasifikasi yang bersampul atau tidaknya nih gitu teman-teman. Jadi di sini ada virus yang asam nukleatnya itu berupa DNA, tapi dan dia juga bersampul dan ada yang tidak bersampul. Nah ini bisa teman-teman baca sendiri ya teman-teman. Ada contohnya itu ada famili Baculoviridae. Nah contohnya itu adalah baculovirus. Nah atau misalnya ada nih yang kita lebih familiar. Contohnya itu adalah famili Hepatnaviridae. Contohnya itu adalah virus hepatitis. Nah ternyata dia ini termasuk virus yang berbahan genetiknya itu DNA dan tidak bersampul teman-teman gitu. Nah selanjutnya itu ada lagi di sini contohnya itu ada famili Parvoviridae. Contohnya itu human papillomavirus. Nah ternyata dia ini termasuk salah satu jenis virus yang memiliki asam
nukleatnya itu berupa DNA dan dia tidak memiliki sampul, teman-teman. Nah, nanti mungkin kalian bisa cari-cari lagi ya lebih dalam gitu terkait virus apa aja kira-kira yang bersampul dan tidak bersampul. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang virus dengan bahan genetiknya DNA yang bersampul dan tidak bersampul, selanjutnya kita akan membahas virus RNA yang bersampul dan tidak bersampul. Nah, contohnya itu adalah apa nih? Nah, ternyata nih ada dari familia Coronaviridae. Contohnya itu adalah coronavirus. Nah, dia termasuk virus RNA yang bersampul, yang bentuknya tuh lingkaran gitu kan. Nah, kemudian untuk virus RNA yang tak bersampul itu contohnya itu adalah famili Saliciviridae. Contohnya itu virus hepatitis gitu kan. Nah, kemudian ada juga famili Reoviridae, contohnya Oryza virus. Nah, Oryza ini kan biasanya padi ya, mungkin dia ini termasuk virus-virus yang ada di tanaman padi gitu, teman-teman. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh klasifikasi virus RNA yang bersampul dan tidak bersampul, teman-teman. Jadi mungkin nah, untuk yang habitat itu bisa kalian cari sendiri. Coba nanti untuk tugasnya kalian tambahkan untuk mencari virus dengan klasifikasi berdasarkan habitatnya ya, teman-teman. Apakah habitatnya di tempat yang seperti apa gitu kan. Nah, coba nanti habitatnya apakah dia termasuk virus yang bisa hidup di tanaman kah, atau dia hanya bisa hidup di tumbuhan kah? Tanaman dan tumbuhan sama ya. Jadi apakah dia bisa hidup di tumbuhan aja, atau misalnya dia ternyata dia ini salah satu virus yang bisa hidup di hewan dan manusia gitu kan. Nah, jadi nanti kita bisa apakah dia berbahaya untuk manusia atau enggak, itu bisa kita lihat berdasarkan klasifikasi habitatnya gitu, teman-teman. Oke, sepertinya cukup materi pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya ini ada tugas ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman coba tolong diperhatikan nih, kira-kira ini apa nih, dia coba dijelaskan kira-kira yang nomor 1 itu apa, yang nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa gitu. Nanti coba teman-teman jelaskan bagian-bagian virus yang ditunjuk. Nah, dan kemudian jelaskan fungsi dari bagian nomor 1 dan 5 aja. Jadi cukup nomor 1 dan nomor 5 aja yang kalian jelaskan gitu. Yang lainnya cukup kalian sebutkan namanya aja ya, teman-teman ya. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat juga buat saya sendiri. Itu saya mohon maaf apabila cara berbicara saya mungkin terlalu cepat atau tidak jelas gitu ya, teman-teman. Jadi kita masih sama-sama belajar, jadi mohon masukan dan sarannya ya, teman-teman. Terima kasih. Semoga nanti untuk pengumpulannya bisa teman-teman kumpulkan di link yang akan saya share ya, teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.